Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya aku, Dina Tira Tanti. Video tutorial kali ini nih, aku mau bikin buket kado pernikahan cantik atau buket untuk ngerayain hari jadi sama pasangan kamu. Ini tuh unik banget, cantik banget, dan pas banget kalau kamu mau kasih kado ke teman kamu yang lagi mau menikah atau ke pasangan kamu untuk merayakan hari jadinya. Mau tahu gimana tutorial pembuatannya? Yuk tonton terus video aku sampai habis. Tapi sebelum nonton jangan lupa untuk subscribe ya. Happy watching guys. Nah, yang pertama aku udah siapin boneka bir satu pasang yang udah aku hias cewek cowok. Terus ada bunga artifisial, ada tusuk sate, kertas spunbon 2 gulung, sama aku juga udah siapin selopen 2 lembar. Juga udah siapin oasis kering yang aku bungkus pakai kardus seperti itu ya. Nah, yang pertama kita bikin tangkainya dulu di boneka. Ini aku gunakan tusuk sate, jadi cara ini tuh nggak ngerusak boneka kamu. Kalau misalnya tusuk satenya mau dilepas, bonekanya tetap seperti semula, nggak bikin cacat si boneka ya. Nah, bonekanya ini udah aku hias jadi satu pasang. Yang ini aku hias warna pink, aku pakaiin rok. Sama yang cowoknya ini aku tambahin aplikasi topi biar kelihatan kayak cowok ya. Setelah kita kasih tangkai bonekanya, kita langsung aja hias ke oasis kering tadi. Nah, untuk menghiasnya ini kalian bisa menghiasnya sesuai dengan keinginan kalian. Jadi hias secantik mungkin ya. Jangan lupa untuk nambahin bunga artifisial agar nanti buket kamu itu kelihatan lebih mewah. Jadi kalau pakai bunga artifisial nih kesannya lebih elegan gitu. Nah, setelah selesai menghias, kita lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu proses wrapping. Pertama, aku ambil kertas selopen dulu, aku bagi 2. Nih, jadinya jadi 2 lembar, terus langsung aku letakin di bagian belakang. Bagian yang paling penting kalau kalian menggunakan kertas selopen ini bagian ngeremesnya ya. Jadi ngeremesnya itu nggak dari atas, tapi kalian remes dari bawah. Mau ngeremes kertas selopen ini mesti dipikirin dulu, karena kertas selopen ini gampang ngerenyek. Jadi kalau sekali udah direnyek, udah diremes, dia pasti nggak bisa diulangin lagi, dia bakalan renyek. Kalau udah, jangan lupa untuk dikasih isolatif, ataupun kalau nggak ada isolatif kalian bisa pakai kawat ikat ya. Nah, sisa kertas selopen yang tadi, yang pertama tadi itu aku potong jadi 2 bagian, tapi satu bagiannya itu aku potong ukurannya agak lebih besar ya dari bagian satunya. Ini aku mau bikin layer yang sebelah kiri ya. Kita butuh 2, jadi aku ambil lagi satu kertas selopen, aku potong 2 lagi, terus aku potong lagi satu ukuran yang sama kayak yang kertas selopen sebelumnya. Kita tinggal bikin layer yang sebelah kiri dulu. Nah, untuk prosesnya supaya lebih jelas, kalian bisa tonton video aku ya. Kalau kalian masih ngerasa kurang jelas, bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Next, kita mau bikin layer yang sebelah kanan. Caranya sama, kertas selopen yang udah kita potong tadi kita lipat sedikit. Kalian boleh kasih isolatif ya pas bagian ngelipat itu, supaya dia nggak gerak-gerak, tapi itu aku nggak kasih isolatif.
Kalau udah ngerasa pas, baru kita kasih isolatif lagi, atau kalian boleh pakai kawat ikat. Nah, udah selesai. Sekarang aku ambil kertas spunbond satu gulung. Satu gulung ini ukurannya sekitar 120 kali 60 ya. Nah, itu aku gunting bentuk segi 4 ini karena aku mau buat mau menutupi bagian depan ini supaya buketnya lebih bervolume. Jadi aku gunting kecil aja persegi, lipat-lipat seperti di video aku tadi. Aku ulangin ya. Nah, lipat seperti itu dan langsung kita taruh di bagian depan. Ini tuh fungsinya bisa bikin buket kita lebih bervolume atau menutupi bagian-bagian yang masih terlihat kawat-kawatnya ya, misalnya seperti itu. Nah, ini aku ikat menggunakan kawat ikat ya, karena aku tuh lebih yakin ikatannya tuh kuat kalau menggunakan kawat ini. Atau kalian bisa beli kawat ikat yang untuk ikat souvenir itu ya di toko bahan perlengkapan craft. Setelah selesai, kita mau menutupin lagi bagian-bagian yang itu, yang bagian bawah. Kita bikin layer berikutnya, kertas spunbond tadi. Aku gunting lagi, guntingnya ini ukurannya lebih pendek dari ukuran yang pertama tadi ya, yang kertas selopin kita potong tadi. Jadi aku tuh nggak pernah ngukur berapa panjang kertas yang aku mau buat. Aku pasin aja sesuai dengan ukuran buket aku. Jadi karena kita mau bikin buketnya itu berlayer, otomatis ukuran kertasnya itu tiap layer pasti lebih pendek. Nah, kalian bisa lihat di video aku ya caranya ya. Kertas spunbondnya itu aku lipat seperti tadi, lipat 2. Itu juga bisa bikin buket kalian lebih bervolume, buketnya lebih gembul. Nah, untuk layer berikutnya caranya sama ya. Aku lipat 2 kali. Jadi udah dilipat lagi kayak di video aku. Untuk next stepnya, proses wrappingnya, tonton terus ya video aku sampai habis ya, biar kalian lebih jelas. Happy watching.
Oke, selesai proses wrappingnya. Sekarang kita kasih pita biar buketnya jadi kelihatan lebih cantik. Untuk ikat pitanya ini aku ikat simpul biasa aja ya. Setelah diikat pita, jangan lupa untuk kasih name tag kalian. Jadi orang si penerima buketnya nanti bisa tahu pesan buketnya di mana. Dan ini dia hasil akhirnya. Tara, duh cantik banget, gemes deh. Gimana, tertarik untuk mencoba di rumah? Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video aku sampai habis. See you on my next video. Bye.